Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan simulasi Python ke ISP 8266. Kami beranggotakan saya sendiri, Singgang Putra Setia, dengan NIM 042, kemudian ada Mas Ahmad Teguh Haryanto dengan NIM 045, kemudian ada Mas Ismail Abdul Haris dengan NIM 054, dan yang terakhir Mas Ahmad Sultanul Azkia dengan NIM 059. Baik, langsung saja untuk step selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Mas Ahmad Teguh Haryanto. Baik, terima kasih Mas Inggang atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Teguh Haryanto, saya NIM 045. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan skrip dan juga simulasi pada Python, dan juga saya akan mencoba membuat skrip pada Google Colabs. Teman-teman diharapkan menyimaknya supaya dapat mengerti apa yang kami presentasikan hari ini. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, teman-teman, di sini kita pertama pergi ke Google dulu. Nah, teman, di sini langsung saja mengetik hivemkey.com. Lalu teman-teman scroll ke bawah sampai ke bawah sendiri hingga menemukan kata try hivemkey. Langsung saja teman-teman bisa ketik, klik, lalu teman-teman pilih sign up now. Nah, di sini nantinya teman-teman memilih akun, pembuatan akun ini menggunakan akun Google atau semacamnya. Di sini saya sebelumnya telah menggunakan login dengan akun Google dan juga menyertakan username dan juga passwordnya. Pada saat teman-teman registrasi, diharapkan teman-teman mencatat username dan password karena ini akan kita gunakan selama simulasi ini berjalan. Nah, setelah teman-teman daftar pada hivemkey.com, teman-teman selanjutnya yaitu akan membuka sketch atau script yang telah dibuat oleh Bapak Nyoman sebelumnya. Kita langsung saja pergi ke link tersebut. Nah, di sini kita lihat pada saat scroll ke bawah ada script Python sebagai simulator. Nah, pada simulasi kali ini, sebelum kita berlanjut pada simulasi kali ini, kita tap dulu, kita klik, eh, kita cari yaitu Google Colabs. Pada Google Colabs ini, teman-teman bisa membuat filter notebook dan juga kemudian filter baru. Saya tambahkan yaitu micro dunia notebook baru. Masih proses loading, kita tunggu. Oke, sebelum kita berlanjut, kita kembali lagi ke petunjuk tugas tadi. Kita copy pada script Python ini, lalu kita Ctrl C, kemudian kita ke Visual Studio Code. Kita text file, kemudian select all language, kemudian kita tulis Python. Nah, kita copy paste
tadi. Nah, di sini kita ganti apa yang akan kita buat nantinya pada software MQTT. Nah, di sini saya melakukan itu slash dan juga slash frekuensi. Di sini teman-teman terserah untuk menggunakan suara atau frekuensi pada yang pertama atau kedua. Namun di sini saya melihat range-nya di mana saya menempatkan suara dengan range yang rendah saja. Jadi saya pilih di sini suara dan saya tempatkan frekuensi pada atasnya. Nah, setelah ini teman-teman copy paste di Ctrl A kemudian Ctrl C. Kita berlanjut pada Google Colabs yang tadi. Nah, di sini sebelum kita berlanjut, teman-teman diharapkan telah mendownload software MQTT Explorer, di mana ini nanti fungsinya sebagai tempat untuk memunculkan hasil dari broker tersebut. Nah, di sini teman-teman diharapkan membuat nama tersendiri, terserah itu. Kemudian kita host yang tadi kita sudah registrasi pada hivemkey.com. Kita tuliskan saja broker.hivemkey.com. Kemudian kita lanjut kepada advance. Nah, di sini sebelumnya saya telah memasukkan sesuai dengan yang ada pada Python tadi, yaitu slash vokasi, slash suara, dan juga slash vokasi, slash frekuensi. Kemudian kita back, lalu kita connect. Nah, oke, kita sudah masuk. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pada Google tersebut. Kita pilih IP. Setelah dari MQTT tadi, kita berlanjut pada Google Colabs, di mana kita klik ketik PIP, install Pahu MQTT, kemudian kita tambahkan kode. Nah, kode ini kita copy paste dari Python tadi, di mana kita Ctrl A, kemudian Ctrl C, lalu kita copy paste pada sini. Nah, untuk PIP install Pahunya kita run terlebih dahulu. Kita tunggu. Nah, apabila telah sukses, lalu kemudian yang bawah kita run. Apabila telah muncul data terkirim ke broker, teman-teman dapat berlanjut atau pindah pada software MQTT. Nah, pada software MQTT ini sudah muncul dua pesan, di mana pesan pertama yaitu frekuensi, yang kedua adalah suara. Nah, begitulah cara untuk memunculkan eh, begitulah cara untuk memunculkan sinyal atau pemunculan frekuensi dan juga suara pada software MQTT untuk simulasi hari ini. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Ismail tentang bagaimana cara memunculkan grafik yang dihasilkan oleh broker tadi yang dimunculkan pada aplikasi MQTT panel. Oke, terima kasih kepada Mas Teguh yang memberikan waktu kepada saya. Karena nama saya Ismail Abdul Haris dengan NIM 054 yang akan menjelaskan tentang IoT MQTT panel. Kita masuk pada aplikasinya yaitu IoT MQTT panel. Saya kembali, saya hapus dulu. Kita masuk pada tampilan awal, kita klik setup connection. Di sini connection name kita tulis dengan nama kelompok yaitu kelompok 6.
Selain ID, kita isi dengan suara. Web IP atau address itu kita isi dengan broker titik iv titik com. Terus dashboard kita isi dengan suara. Kita save, terus kita create, terus kita klik kelompok 6, add panel, kita pilih line graph, panel name kita isi dengan nama kelompok saya yaitu kelompok 6, topik for graph isi dengan garis merah, lokasi, terus kemudian suara. Label for graph itu isi dengan suara. Oke, kita create. Kita tunggu sampai line graph-nya muncul. Setelah muncul, untuk line graph suara, sekarang kita tambahkan line graph frekuensi. Kita pilih line graph lagi. Panel masih isi dengan nama kelompok. Itu kelompok saya kelompok 6. Topik for graph kita isi dengan fokus garis miring lokasi, terus di sini kita isi dengan frekuensi. Di sini kita isi dengan frekuensi lagi. Terus kita create. Ini tunggu untuk line graph frekuensinya muncul. Untuk line graph frekuensi telah muncul, dan ini untuk cara penggunaan IT MQTT panel yang dimana akan menentukan pada coding Arduino yang menggunakan IC 8266 yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Singgang Putra. Untuk Mas Singgang dipersilakan. Terima kasih. Perkenalkan saya Singgam Putra Astia dengan NIM 042. Pada tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan subscribe pada modul ESP. Pertama-tama kita buka dulu share screen. Ya, kita buka website yang telah dibuat oleh Bapak Nyoman yaitu www.ic555.com. Kemudian kita scroll ke bawah sampai mendapatkan script dari yang telah Bapak Nyoman buat. Teman-teman bisa mulai mengcopy semua script yang telah tersedia ke dalam Python. Ya. Kemudian teman-teman bisa mengcopy script yang telah dibuat ke dalam Arduino ke Sketch. Dan di sini kami telah mengcopy dan sedikit mengupdate dari script yang telah dibuat tadi. Dan saya akan sedikit melanjutkan updatean tersebut. Yang perlu diketahui teman-teman harus menginstal
ISP 8266 bab sub client liquid crystal. Bagaimana caranya? Caranya teman-teman klik file, kemudian examples. Eh, Caranya teman-teman klik tools. Caranya teman-teman arahkan kursor teman-teman ke tools, kemudian klik, cari board, node MCU, kemudian di board manager teman-teman bisa klik. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman tunggu sampai download platform selesai. Jadi nanti setelah selesai seperti ini, teman-teman langsung arahkan kursor, kemudian search di sini ISP 8266. Nah, teman-teman cari ketiga eh, hal ini, kemudian diinstal. Setelah terinstall, teman-teman bisa buka buka lagi tools yang ada pada Arduino, buka lagi board, kemudian arahkan ke ISP 8266. Lalu pastikan bahwa kalau node MCU 1.0 sudah terinstall. Setelah itu, teman-teman bisa klik Arduino 1.0 tersebut hingga muncul seperti ini. Kemudian eh, jangan lupa untuk mengganti nama WiFi dan juga password yang akan digunakan. Jadi di sini kami menggunakan Poco X3 Pro dengan password 284567690. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk mengubah subtopik seperti sesuai kebutuhan. Slash vokasi slash suara dan slash vokasi slash frekuensi. Nah, setelah itu di sini untuk LCD.begin, teman-teman rubah caranya, klik file, kemudian di examples ini di scroll sampai ke bawah, muncul incompatible, kemudian arahkan ke liquid crystal, lalu ke hello world. Nah, setelah diklik, hello world tersebut akan muncul seperti ini. Kemudian bagian yang ini LCD.init di drag kemudian di copy. Setelah tercopy, LCD dan bikin ini diganti ke LCD dan ini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian scroll lagi ke bawah, lalu jangan lupa untuk mengganti subtopik yang seperti di atas tadi. Ya, setelah semua selesai, kita verify, tunggu hingga eh, compiling selesai.
Baik, setelah eh, script telah terverify dan proses compiling selesai, selanjutnya untuk tahapan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Sultan. Terima kasih diberikan waktu untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan komponen yang dibutuhkan. Yang pertama, LED matrix 1602A. Yang kedua, notch MCU atau ISP 8266. Lalu kabel mel, jumper mel to mel, dan MCB USB tipe micro. Terus selanjutnya kita akan sambungkan LED matrix ke notch MCU dengan menggunakan kabel mel to mel. Yang pertama, tulisan ground di LED matrix disambung ke ground yang ada di notch MCU. Yang kedua, VCC yang ada di LED matrix disambung ke VIN yang ada di notch MCU. Yang ketiga, SDA disambung ke D2 yang ada di node MCU. Yang terakhir, SLC disambung ke D1. Lalu sambung USB Type Micro ke node MCU. Saya lanjut untuk share screen. Kita upload. Yang ada di aplikasi Arduino. Terus kita tunggu sampai penguploadannya selesai.
setelah penguploadan sampai 100% atau sampai muncul tulisan done uploading, di LED matrix nanti ada tulisan hello dan terhubung ke hotspot yang dimasukkan tadi. Kayak seperti ini. Itu tadi adalah hasil yang dibuat dari kelompok kami, kelompok 6. Inilah kesimpulan dari yang saya dapatkan. Yang pertama, buat skrip dan pengirim data pada simulasi Python menggunakan environment dan tampilkan data grafik pada software di VC MQTT Explore dan Android, lalu ekspor dan Android IoT MQTT panel, dan lakukan subscribe pada modul ESP8266 atau Node MCU dan tampilkan juga pada output LED matrix. Itulah hasil yang didapatkan dari kelompok kami tadi, kelompok 6. Lalu inilah kesimpulannya. Yang pertama, buat skrip pengirim pada simulasi Python menggunakan environment dan tampilkan data grafik pada software di PC MQTT, dan lalu ekspor ke dan Android IoT MQTT panel, dan juga lakukan subscribe pada data modul ESP8266 atau Node MCU dan juga tampilkan pada output LED matrix. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.